Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Edu semuanya, selamat datang di program Konsul Talk kembali. Nah, program ini adalah ruang dialog ilmiah yang membahas mental health atau kesehatan mental dan pengembangan diri dari perspektif bimbingan konseling dan tentunya berbasis riset ya. Nah, Sobat Edu semuanya, pada episode kali ini kita akan membahas the science of flourishing. Nah, gitu ya, tentang apa itu flourishing, apa itu kesehatan mental, dan bagaimana fenomenanya yang ada di generasi sekarang seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang menarik kali ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Gian Sugena Sugara MPD Cons. Oke, selamat datang Bapak. Baik, terima kasih telah hadir. Nah, Bapak mungkin sebagai awalan ini saya ingin bertanya berkaitan dengan fenomena kesehatan mental, Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang kesehatan mental yang terjadi di generasi muda sekarang ini, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, kesehatan mental itu kan kalau kita lihat gitu kan secara sederhana adalah ketika seseorang itu sejahtera gitu ya. Jadi sejahtera baik fisik, emosional, psikologis dan sosial. Nah, ketika hari ini yang mana banyak sekali pengaruh dari media sosial gitu ya, dan karakteristik dari generasi Z yang mana identik dengan ya apa self diagnostik, kemudian identik dengan lemah gitu ya. Nah, ini sebetulnya banyak berpengaruh gitu ya bagaimana ke arah dari kesehatan mentalnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sebetulnya kesehatan mental ini adalah upaya yang sifatnya itu perlu dirawat gitu, di maintain. Bukan dalam arti kita sehat terus, tapi dalam kondisi tertentu pasti kita pernah mengalami setidaknya mengalami gangguan. Ya, terganggu tapi kita balik lagi ke kondisi stabil lagi gitu, dan mungkin dalam menjalani hidup itu ada lagi masalah, ada lagi rasa terganggu lagi tapi balik lagi. Nah, pada akhirnya sehat mental ini perlu sekali kita maintain, rawat agar bagaimana kita punya semacam strategi gitu untuk menjaga merawat ini. Oke, baik. Berarti memang kesehatan mental itu harus dirawat ya, Pak, dengan baik. Nah, Bapak, berkaitan dengan tema ini kita mulai masuk mungkin ya tentang flourishing mungkin, Pak. Nah, mungkin Bapak boleh menjelaskan dulu mungkin apa yang dimaksud dengan flourishing sih, Pak, dalam psikologi positif itu seperti apa? Ya, sebenarnya flourishing ini secara sederhana adalah ketika seseorang optimal hidupnya. Jadi kalau dilihat gitu, secara sederhana orang yang memiliki kesehatan mental yang tinggi dia akan flourish. Apa itu flourishnya? Ya, dia akan bertumbuh gitu dalam hidupnya. Mirip seperti tanaman atau pohon yang ibaratnya disirami dengan hal positif, maka flourish adalah kondisi tumbuh gitu ya dari seseorang, sehingga dia tidak stuck, dia cenderung untuk optimal dalam hidupnya, nggak mungkin mengalami benturan, tapi benturan-benturan psikologis yang kadang-kala membuat masalah itu dia bisa untuk melakukan coping secara adaptif, sehingga balik lagi ke kondisi yang healthy gitu. Nah, sederhananya ya flourish adalah kondisi saat seseorang tumbuh dan identik dengan kesehatan mental yang tinggi itu. Oke. Baik, lalu Pak, kalau berkaitan dengan flourish tadi, bagaimana perbedaannya dengan sekedar kebahagiaan biasa, Pak? Perbedaan flourish itu seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya bahagia itu dari awal itu dikonsepsikan lebih kepada banyaknya emosi positif yang muncul gitu ya. Jadi ketika seseorang merasa bahwa lebih dominan banyaknya rasa bahagia, rasa senang, rasa damai, ya itu identik dengan bahagia gitu. Nah, kalau di flourish itu tidak cukup itu, tapi ketika seseorang mampu untuk mengaktualisasikan atau merealisasikan apa yang dia miliki gitu ya. Misalkan dia mampu untuk tahu bagaimana cara melakukan pengembangan dirinya gitu. Dia mampu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, itu flourish. Jadi kondisi saat orang itu
tumbuh gitu kan. Kalau di istilahnya flourish ini kan tumbuh gitu. Jadi growth, kemudian dia mengaktualisasikan dirinya. Nah itu, jadi bukan hanya sekedar emosi atau rasa positif, tapi justru dia lebih dari itu. Gitu, dia bisa mampu mengembangkan dirinya, realisasi dirinya secara positif. Oke, baik. Kemudian Pak, berkaitan tadi dengan generasi sekarang gitu ya. Kenapa Flourish ini menjadi sesuatu yang penting gitu Pak untuk generasi sekarang ini? Ya karena gini, sekarang itu dengan informasi yang unlimited gitu ya, bisa otak kita diproduksi dengan seluruh informasi baik dari khususnya dari media sosial. Eh, itu berpengaruh secara emosi dan secara psikologis. Nah, mau tidak mau ini perlu kita ibaratnya eh, preventif gitu, agar informasi yang masuk itu justru yang positif, yang memang punya kualitas yang baik untuk pertumbuhan diri kita. Misalkan sederhananya gini, seseorang yang sedang mengalami putus asa, kemudian dia melihat konten-konten yang terkait putus asa. Nah, dalam kondisi itu dia merasa media sosial mengerti gitu, paham dia. Akhirnya larut di dalam keputusasaan itu. Nah, pluris itu penting untuk generasi Z atau muda sekarang adalah agar kita memang gak hanya fokus, gak bisa fokus terus ke yang negatif gitu. Jadi kita perlu untuk melakukan mentransformasi diri gitu ya. Kalau seandainya ada putus asa, coba kita ubah dengan fokus melihat sesuatu yang positifnya. Nah, sehingga seperti tanaman yang diairi gitu ya. Kalau tiap hari kita diairi dengan kebaikan diri, rasa cinta, welas asih, itu sebetulnya akan tumbuh gitu ya, menjadi pribadi yang positif. Tapi kalau kita mengairi diri kita dengan keputusasaan, emosi negatif seperti rasa marah, dendam, benci, nah ini yang tumbuh justru akan lebih ke languishing gitu ya. Nah, jadi lawan kata dari flourishing adalah languishing. Apa itu languishing? Kondisi yang sangat kacau gitu. Boleh mungkin sedikit dijelaskan terlebih dulu Pak, languishing lebih mendalam? Ya, languishing ini eh, kalau diibaratkan ya layu gitu ya. Diibaratkan bunga itu lawan katanya layu. Kalau flourish berkembang, kalau languishing layu. Ketika seorang dalam kondisi languishing, dia merasa stuck gitu ya. Mau maju kok banyak sekali hambatannya. Ketika ada masalah kok seperti terulang lagi. Seperti mata rantai yang tidak pernah terputus, kok gini lagi, gini lagi. Jadi kondisi languishing itu membuat eh, kondisi emosi psikologi sosial seorang itu menjadi stuck. Kondisinya chaos gitu. Sehingga ya dia tidak bisa berkembang optimal. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Lalu tadi berkaitan dengan generasi muda yang tentu penting ya untuk menjadi flourish. Nah, menurut Bapak bagaimana cara dan strategi yang bisa dilakukan ini oleh generasi sekarang supaya tadi bisa menjadi flourish dan tidak languish mungkin ya Pak ya? Ya, sebenarnya prinsip utamanya mirip seperti pohon. Jadi atau tanaman lah. Kalau kita mau flourish, maka kita perlu untuk merawat diri dengan cara mengairi gitu kan. Kalau tanaman itu diairi terus dikasih cahaya yang pas gitu kan, matahari, dan akhirnya nanti seperti tumbuh gitu. Nah, sama diri kita juga perlu untuk seperti itu. Apakah setiap hari kita airi diri kita dengan kebaikan-kebaikan diri, atau misalkan kita menyadari bahwa hidup kita di saat ini bukan di peristiwa dulu yang lalu gitu. Atau sudahkah kita merasa bahwa eh, ketika kita menderita ya, maka sebetulnya orang lain pun sama gitu. Ada rasa kemanusiaan yang sama. Kesadaran ini kalau misalkan di ini kan ya dipraktekkan terus dalam kehidupan kita, maka akan tumbuh gitu. Nah, jadi eh, konteksnya adalah bagaimana caranya kita senantiasa apa ya, karena
mirip seperti tanaman di dalam diri kita, punya potensi yang perlu untuk diairi gitu ya, dikasih dengan hal positif. Nah, kebanyakan ketika seseorang mengalami persoalan, biasanya dia justru tidak fokus ke yang positifnya gitu ya. Melihat bahwa persoalan itu sulit, jalan keluar itu nggak ada, nah dia lupa gitu. Sebetulnya jalan keluarnya itu bukan di luar, tapi di dalam gitu, di dalam dirinya. Nah, jadi kalau misalkan bagaimana agar pluris, orang harus masuk ke dalam dirinya, ya kemudian dia perlu mengairi ya, atau kasarnya memberikan hal-hal yang positif dalam dirinya, dan akhirnya nanti akan tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan, menjadi pribadi yang optimal itu gitu. Oke, baik. Jadi langkah strategisnya memang harus dimulai dengan kesadaran ya Pak ya? Ya, ya, Betul, oke. seperti itu. Baik, Bapak, kemudian kalau berbicara tentang Flourish dan tentu generasi sekarang gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar generasi sekarang membangun hidup yang lebih bermakna menggunakan flourishing ini, Pak? Ya, di dalam flourishing memang salah satu pondasi flourishing itu adalah meaningful of life. Jadi orang yang memiliki makna hidup, maka dia sebetulnya indikator dari flourish gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, sebetulnya kita perlu arah dan tujuan gitu ya. Misalkan seorang yang misalkan merasa hampa, kosong, sebetulnya karena dia nggak punya tujuan, nggak punya arah. Maka buatlah tujuan. Tujuan ini akan menjadi arah kompas aktivitas ya, kompas arah atau tindakan kita dalam keseharian. Nah, tujuan hidup ini, purpose in life itu penting. Nah, ketika seseorang mengalami atau kehilangan dari purpose, nah biasanya dia mengalami kekosongan. Jadi ya penting sekali makna hidup, yaitu dengan cara menentukan tujuan dan arah dalam hidup. Oke. Lalu bagaimana Pak cara kita sebagai generasi muda gitu ya menemukan langkah atau tujuan yang bisa dicapai, karena tentu generasi muda sekarang kadang-kala di usia Gen Z gitu ya kesulitan untuk menemukan sebetulnya saya ini mau kemana dan lain sebagainya gitu. Ya, ya ini saya kira yang paling mendasar adalah kita perlu untuk masuk lagi ke dalam diri kita gitu ya. Karena selama ini mungkin kenapa merasa cemas, merasa overthinking, merasa depresi, itu karena kondisi dalam internalnya yang belum terkelola dengan baik. Jadi bagaimana cara menemukan tujuan? Tanyakan aja ke dalam diri, apa sih sebetulnya yang saya inginkan dalam hidup ini? Pertanyaan itu harus dijawab, dan itu pasti disadari gitu. Misalnya kalau tujuannya saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan, itu masih abstrak. Seperti apakah? Ya, misalkan saya ingin memiliki pendidikan S2 gitu ya, atau saya ingin jadi dosen gitu. Itu kan sebetulnya pertanyaan yang perlu dijawab, dan bukan hanya itu, mungkin akan lebih baik ketika kita menemukan tujuan atau meaning itu sendiri di dalam hidup kita dalam perspektif yang spiritual. Karena pada konteks tertentu, pada akhirnya apa yang kita lakukan di hidup ini punya makna gitu. Dalam konteks spiritual kan biasanya dikenal dengan istilah ibadah. Ya, nah konteks ini akhirnya bagaimana kita akan ngalir dalam hidup ini gitu. Jadi perlu untuk menjawab dulu tujuannya apa, keinginannya apa. Dari sana akan terarah gitu bagaimana ke hidup selanjutnya itu. Oke, menarik sekali ya Pak. Kemudian berkaitan tentang tadi arah dan tujuan mungkin Pak. Nah, di fenomena yang mungkin ada sekarang Pak, apakah mungkin banyak individu yang mengalami achievement atau sebuah pencapaian tapi merasa hampa tanpa ada meaningnya gitu Pak? Apakah memang bisa jadi terjadi seperti itu Pak, atau seperti apa? Ya, biasanya orang yang meaningless adalah karena tujuannya bukan eh, bukan berasal dari dalam internalnya gitu. Misalkan
ketika seorang mahasiswa atau anak ingin membahagiakan kedua orang tuanya, gitu kan, dengan lulus kuliah tepat waktu lah. Ketika orang tuanya tidak seperti yang diharapkan, maka dia akan meaningless gitu. Nah, jadi meaningless ini atau rasa kosong atau hampa ini sebetulnya karena tujuannya bukan berasal dari dalam, cenderung dari luar. Jadi kunci utama sebetulnya dalam menentukan tujuan adalah perlu untuk dilihat dulu di dalamnya seperti apa. Misalkan gitu, kenapa ingin kuliah? Saya ingin mencapai kebahagiaan. Kenapa ingin mencapai kebahagiaan? Saya ingin membuat diri saya lebih berarti, punya manfaat. Nah, gitu kira-kira. Jadi berasal dari dalam, bukan dari luar. Apa-apa yang dari dalam itu biasanya punya makna yang lebih dalam. Tapi kalau apa yang di luar itu ketika dimasukkan ke dalam itu biasanya cenderung tidak nemu itu titik poinnya. Di sanalah yang dimaksud dengan kosong dari, walaupun dalam kondisi tertentu mencapai sesuatu. Oke, jadi memang ada mungkin ya orang yang mencapai sesuatu tapi meaningless mungkin ya Pak ya. Baik, nah kemudian kalau berbicara tentang tadi kita sudah menjalani hidup dan lain sebagainya, kemudian apa sih langkah praktis yang bisa Bapak sharing ke penonton di sini, sobat Edo semua, tentang membangun hidup yang bermakna mungkin Pak? Ya, sebetulnya karena ini lagi Ramadan ya, itu saya kira sangat penting kalau kita pahami bahwa start awal dari membangun hidup yang bermakna itu adalah punya tujuan atau purpose in life tadi. Itu titik poinnya. Kalau perlu ya catat gitu ya. Ada berapa tujuan, keinginan yang ingin dicapai. Ini jadi patokan arah ya, menjadi kompas, dan itu akan menjadi tujuan kita ke sana. Nah, yang kedua, strateginya bagaimana gitu untuk mencapai tujuan itu. Nah, kebanyakan ketika seseorang mengalami kegagalan dalam strategi, nah ada rasa nggak enak gitu. Nah, rasa nggak enak dan nyaman karena tidak mencapai tujuan ini yang biasanya membuat orang mengalami depresi lagi atau overthinking lagi. Nah, dalam kondisi ini saya kira perlu juga dalam melakukan pengelolaan diri gitu. Jadi strateginya dikelola, tapi kita juga tahu bagaimana cara ngelola diri kita. Apa yang dikelola? Emosi kita gitu ya. Emosi kita agar senantiasa stabil, agar adaptif dalam mencapai tujuan itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya selain strategi dan pengelolaan emosi, ya kita juga perlu untuk secara sadar gitu ya, punya kesadaran bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Nah, dalam kondisi ini sadar ada yang ngatur ya, mari kita dari awal sudah menyerahkan semuanya ke yang maha ngatur itu. Jadi tidak perlu untuk dipegang terus tujuannya, tapi kita lepaskan, serahkan ke yang ke Tuhan, ke Allah yang maha ngatur itu. Nah, kemudian setelah diserahkan, dilepaskan, nah kita juga tidak perlu untuk berharap gitu ya, dalam prediksi kita gitu ya, dalam aturan yang kita pikirkan. Karena kadang ketika kita fokus ke aturan yang kita pikirkan, apalagi dominasi pikiran di sana, nah ini ekspektasi atau harapan yang tidak nemu ini yang ujungnya muncul lagi rasa nggak enak. Jadi lepaskan saja, serahkan, kemudian ya terus lakukan diri kita untuk maintain, merawat agar plurisnya tetap tumbuh dan berkembang dengan cara apa? Compassion gitu ya, welas asih, melihat bahwa satu, hidup ini adalah saat ini gitu kan, tidak ada masa lalu ataupun masa depan, itu saat ini yang kita jalani. Kedua, kita melihat segala kebaikan di dalam diri kita gitu. Nah, kalaupun misalkan ada sesuatu yang tidak oke dalam diri kita, kita ada rasa feeling of common humanity, jadi rasa bahwa orang lain pun mengalami hal yang sama, tidak melebih-lebihkan gitu. Nah, kalau sudah mempraktikkan hal itu, saya kira pada akhirnya kita akan menjalani hidup dalam kondisi yang
flowing gitu ya, ngalir, dan kita tinggal nunggu untuk tumbuh gitu ya. Karena kita mengairi dengan hal yang baik, maka ya seperti tanaman, pohon, benih yang akan tumbuh juga akan terlihat gitu. Dan mungkin itu tidak cepat gitu, tapi akan terlihat dari segi prosesnya gitu. Baik, menarik sekali Bapak. Oke, Bapak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sebagai refleksi mungkin Pak. Jika ada satu pesan utama tentang flourishing untuk generasi muda sekarang Pak, kira-kira apa itu yang bisa Bapak berikan mungkin Pak? Ya, saya teringat quotes dari Milton Erickson gitu ya. Kira-kira seperti ini. Milton Erickson itu seorang psikiater ternama di Amerika. Dia ngomong gini, hidup itu akan mendatangkan rasa tidak nyaman ya, dan tugas kita adalah menciptakan joy, kesenangan. Artinya pada akhirnya hidup yang akan kita jalani dengan episodenya itu sesuatu pasti akan terjadi yang tidak menentu, yang kadangkala itu menuntut kita untuk menerima bahwa rasa tidak nyaman itu ada ya. Nah, tugas kita adalah menciptakan joy-nya. Nah, sekarang bagaimana agar hidup ini senantiasa joy walaupun sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana hidup ini bisa tetap tangguh walaupun kondisi saat sedang tidak menentu. Nah, ini adalah seninya. Nah, di sanalah kita perlu untuk flourish. Tadi saya sudah jelaskan konsepsinya. Flourish ini adalah supaya upaya merawat, tumbuh, berkembang agar hidup kita menjadi lebih optimal dan menjadi lebih baik gitu. Dan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rogers, bahwa the good life is a process, not a state of being. It is direction, not a destination. Bahwa hidup yang baik adalah proses. Itu tidak muncul begitu saja. Ini diarahkan tapi bukan menjadi tujuan. Jadi nikmati saja prosesnya untuk menjadi atau untuk menuju hidup yang baik itu. Baik, Bapak, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas insight yang sangat mencerahkan sekali ini. Dan diskusi kali ini kita belajar bahwa flourishing itu bukan sekedar merasa bahagia saja ya Pak, tetapi berfungsi secara optimal dan memiliki makna tentunya. Baik, semoga episode ini bisa memberikan perspektif baru bagi Sobat Edu semuanya. Terima kasih telah menyaksikan Console Talk. Saya pamit undur diri bersama Bapak Dr. Gian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.